Jadi sebenarnya bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, IRDMS itu apa dan bagaimana cara kerjanya? IRDMS itu semacam sistem deteksi yang dia itu sebetulnya bagian dari suatu sistem besar yang disebut dengan namanya NEWS, Nuclear Early Warning System. Nah, NEWS ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama dia adalah IRDMS itu sendiri, di mana dia dapat memantau radiasi secara rutin, baik itu dalam situasi normal maupun situasi kedaruratan. Lalu ada sistem impact data ya, data prediksi ketika terjadi kedaruratan, dan itu untuk mengetahui dampak apa yang terjadi di suatu wilayah ketika terjadi kedaruratan nuklir di suatu wilayah di Indonesia. Misalkan reaktor Serpong terjadi kecelakaan, lalu kita menggunakan suatu sistem di mana sistem ini akan memprediksi daerah-daerah mana yang terdampak, lalu berapa besar penduduk yang perlu dievakuasi. Nah, lalu komponen yang ketiga adalah DSS, Decision Support Center. Nah, Decision Support Center ini adalah semacam ruang data di mana instansi-instansi di seluruh Indonesia ini bisa saling berkomunikasi. Disitulah nanti DSS itu akan menentukan ketika prediksi sudah ada, lalu data pantauan rutin sudah terbaca, maka di situ akan memberikan semacam panduan kepada para pemimpin dalam melakukan tindakan respon seperti apa. Itu sudah ada di sistem DSS. Oke. Nah, IRDMS ini di Indonesia sudah dipasang berapa banyak Pak? Dan kira lokasinya itu ada di mana aja? Oh ya, untuk lokasi sebetulnya sudah saat ini sudah ada 39 detektor ya. Okay. Kalau untuk lokasi memang hampir seluruh wilayah Indonesia sudah ada gitu. Jadi kita mengkategorikan ada 2 ya. Pertama untuk prediksi lepasan gas radioaktif dari negara lain, itu sudah dianalisis oleh teman-teman dari Bapeten. Bagaimana kalau misalkan terjadi transboundary release, lalu kita melakukan analisis melalui arah angin, terus juga curah hujan dan juga kecepatan arah angin, itu sudah dikalkulasi sehingga didapatkanlah ada sekitar 56 lokasi yang akhirnya kita bisa sebagai titik optimum ketika terjadi transboundary release. Lalu selain itu juga kita tempatkan di titik-titik yang penting ya, seperti objek vital atau fasilitas seperti fasilitas nuklir tadi. Lalu juga daerah-daerah yang seperti banyak ya, seperti seperti misalkan stasiun atau bandara gitu. Kita akan coba tempatkan seperti itu. Jadi totalnya di rencana kita itu ada 110, walaupun saat ini baru 39. Oke, sudah cukup banyak ya Pak ya? Ya. Terakhir ya Pak, bagaimana rencana pengembangan IRDMS ke depannya? Apakah ada penambahan atau mungkin dikembangkan ke bagian lebih banyak ke bagian yang barat atau di bagian timur, seperti apa? Ya, untuk pengembangan IRDMS ke depan sebetulnya memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya tentang Nuclear Warning System, itu kan bagian dari pengembangan itu sendiri. Jadi NEWS itu sendiri akan kita jadikan sebagai sistem decision support untuk penanggulangan kedaruratan nuklir. Nah, sistem tersebut sebetulnya juga mampu untuk berkomunikasi secara internasional maupun nasional. Secara internasional mungkin kita bisa dapat berkomunikasi dengan IAEA dan juga untuk regional dengan ASEAN-TOM. Nah, secara nasional kita juga bisa menjadikan data ini sebagai NDC atau National Data Center untuk pemanduan data dengan CTBT, artinya untuk ketika terjadi uji coba nuklir misalkan, kita berkoordinasi dengan BMKG untuk menjadikan data ini sebagai data bersama gitu ya. Ketika BMKG ketika ada terjadi uji coba nuklir, BMKG mendeteksi melalui sistem gempa, sedangkan dari kita apakah ada dampak dari lepasan zat radioaktif di negara kita. Nah, untuk sistem yang kedepannya kita akan lakukan
lakukan adalah bagaimana sistem ini bisa berkomunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari penanggulangan kedaruratan nuklir secara kedaruratan bencana secara umum. Terima kasih Bapak. Nah, Manaten, jadi dalam memanfaatkan tenaga nuklir tentu terdapat potensi terjadinya kecelakaan nih. Nah, untuk itu Indonesia harus membangun sistem yang mampu mendeteksi sedini mungkin dan merespon dengan cepat, baik di tingkat nasional maupun internasional saat terjadinya kecelakaan. Salah satunya itu tadi, dengan pemasangan IRDMS. Oke, sekian episode 3 Patet kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.